wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita singkat sebagai RPP. Nah, apa itu RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, apa sih tujuan RPP? Tujuan RPP sendiri adalah untuk pelaksanaan pembelajaran, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dalam menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, berikut adalah langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama adalah menuliskan identitas mata pelajaran, meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian, menuliskan kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Yang berikutnya yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikutnya yaitu komponen RPP. Ada beberapa komponen RPP dan saya akan membacakannya satu persatu. Yaitu yang pertama, identitas sekolah yaitu nama, satuan pendidikan. Terus identitas mata pelajaran atau tema, subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, berikut adalah unsur-unsur dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah, yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran. Pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang berikutnya yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan, yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Kemudian menggunakan metode dan media yang sesuai, yang menandakan siswa dengan pengalaman langsung, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang berikutnya, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat mengerti.